Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra. Selamat pagi. Pagi. Ya kita semangat ini dengan cuaca yang cerah. Tapi kamu sama teman-teman bertuju. Papa saya ikut waktu itu karena dia mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi partnership. Pagi ini kita habis summit ke Puncak Botak Gunung Ungaran antara kolaborasi SID dan Brinks. Pagi ini kita lagi ngobrol-ngobrol di Puncak Bondalan dengan CEO dari Brinks Solution Indonesia, Bapak David Maksud. Iya betul ya, terima kasih Pak. Sebelahnya adalah Direktur Business Development, Bapak Indra Sanjaya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang lifestyle, kemudian ya kita santai-santai saja lah. Habis kita berkolaborasi di mana SID dan Brinks dalam rangka untuk percepatan transaksi cash management, sehingga ini yang bisa membantu proses dari percepatan SID khususnya untuk pengelolaan cash management seluruh cabangnya. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ya, kita semangat ini dengan cuaca yang cerah. Tapi kabut. Oh, kita bisa melihat posisi di atas awan ini ya. Ya. Kita di belakang kita ada Telomoyo, Andong, Merbabu. Ya. Merapi, wow, Next sebelah. destination. Oh, next destination. Wow. Next destination, Oke. Merbabu. Iya. Wah, saya pertama kali naik gunung itu pada saat SMA. Tetapi memang pada saat itu tidak pernah sampai puncak karena dilarang orang tua, karena lain-lain lah ya. Jadi saya pertama kali itu cuma sampai di Sumber Tetek Penanggungan. Pertama kali itu, terus tidak pernah lagi, baru begitu bekerja, nalurinya tumbuh lagi. Kebetulan di SIG Semen Gresik itu ada klub namanya Swelagiri. Lah disitulah saya mulai lagi mengekspresikan untuk naik gunung dan nggak tanggung-tanggung. Pada saat itu langsung ke Rinjani. Ya, pertama kali saya naik gunung umur 17 ya. Wow. Sama teman-teman bertuju. Papa saya ikut waktu itu karena dia mau jaga ya, karena di gunungnya namanya Sharplanina. Daerah? Di daerah Yunani Utara. Oh. Cuma bedanya sama gunung sini, di sana banyak binatang buas ya. Buas. Contoh kayak babi utang yang suka gigit ya kaki, terus ada wolves, serigala, ada bear. Oh. Jadi harus bawa senapan memang. Oh. Challenging. Di sana bedanya sama di sini, kita tidak bilang pendakian atau hiking, kita bilangnya expedition. Expedition. Kenapa expedition? Karena berhari-hari, gunungnya besar-besar, terus bisa inap sampai 3 malam gitu. Perlengkapan bawa pakai kuda, di kuda 1 atau 2 kuda, kudanya kita tenteng ke atas, jadi tidak ada orang bantu kita di sana, harus sendiri semuanya. Saya pertama kali mendaki gunung itu waktu SMA, sama seperti Pak Impres. Kebetulan saya dari Paskibra, jadi setiap tahun ada kegiatan gunung orientasi, dan itu gunungnya di gunung yang serem, Gunung Salak. Oh, luar biasa. Ekstrim. Ini tuh banyak horor, mistis segala macam ya. Cuman tapi teknik survival juga kita diajarin ya. Dimana kadang kita dilepas di alam liar, cuma dikasih bekal garam gitu ya. Itu teknik-teknik yang kita pelajarin dulu, dan itu memang jadi petualangan yang menarik sih waktu itu ya. Dan terus-menerus, dan masih muda ya, jadi senang lah petualangan seperti itu. Yep. Ya, kalau saya yang paling jauh saya pernah naik di Sibaya. Ini ceritanya memang ya penuh banyak cerita ya di Sibaya ini. Terus Rinjani, tapi yang perlu banyak cerita memang di Sibaya itu ceritanya luar biasa. Jadi kita naiknya dengan susah payah, ternyata
kalah dengan yang di sebelah. Di Sibayak ternyata ada pendakian yang terpotong yang bisa langsung nggak pakai bersusah payah. Itu kenangan yang luar biasa. Jadi itu yang pernah saya di Sibayak. Terus yang paling jauh ya itulah yang pernah kita lalui di Sibayak di daerah Brastagi sana. Kemudian jadi bersebelahan antara Gunung Kembar, Sibayak, Sinabung, Sinabung Sibayak, tapi saya di Sibayaknya. Kemudian pernah ke Rinjani tapi nggak pernah sampai puncak. Sama. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau saya sendiri yang paling jauh pernah Olimpia ya. Olimpia itu challenging sekali Pak. Karena tidak ada trek khusus untuk ke summit ya. Jadi harus melalui kota pertama Thessaloniki. Ada orang bawa kuda 2 buat perlengkapan. Itu sekitar 4 hari Pak. Wow. TP ya. 2 malam inap di atas, 2 harinya jalan. Mantap. Itu paling mantap, jauh mantap. itu 7,2 kilo. Oh, saya yang paling jauh ya rata-rata ya, nggak ada yang paling jauh banget. Karena cuman mungkin yang paling curam ya Gunung Salak itu, dan terus medannya kan dia curam, terjal, banyak curug gitu ya. Kadang-kadang ada pacet nyangkut di badan. Nah, Itu, petualangannya di situ sih. Terus cuacanya sangat dingin ekstrim. Beberapa jalur yang memang terbuka, ada terbukanya itu biasanya jadi sasaran badai. Itu agak lucu lah kalau ke sana. Itu sih, jadi ketinggiannya rata-rata lah kayak di sana cuma 2.800 gitu-gitu, nggak terlalu tinggi tapi curam gitu ya, curamnya menantang sama environmentnya ya. memang kita mendaki gunung ini kan satu membutuhkan stamina dan fisik karena tujuannya adalah puncak. Yang berikutnya adalah dengan kebersamaan karena teamwork ini sangat penting kita untuk menuju puncak. Puncak itu pasti bisa kita kejar dan bisa kita capai dengan semangat tinggi, dengan kebersamaan, karena itu adalah kunci utama kita, khususnya pada saat kita implementasikan, tidak hanya di dalam kehidupan kita bekerja, tetapi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, karena di situ kita ada satu kesatuan. Orang solo hiking pun pada saat bersosialisasi, ketemu dengan sesama tim yang sama-sama dengan tujuan sama, niatnya sama, memberi semangat yang sama, itu adalah kesatuan tim. Jadi saling mensupport. Untuk menuju kesuksesan adalah kita saling mensupport. Leader ada masalah, tim akan support. Tim ada masalah, leader akan support. Sehingga puncak yang kelihatan saya rasa bisa kita capai dengan kekuatan bersama, dengan kekompakan. Seperti tadi kita sampai ke puncak Botak pun dengan cuaca ekstrim apapun, kalau kita sudah niat untuk mencapai puncak, entah badai, entah hujan, kita terjang, selama kita bersama-sama pasti tujuan kita akan bisa kita capai. Itu menurut saya. Kalau saya dari kecil memang saya suka balancing ya, antara kehidupan di perkotaan dengan alam harus dibalance. Karena kita di kota itu hirup udara yang kurang bagus, oksigen kurang baik ya. Dengan ada pendakian seperti ini kan paru-paru kita terbuka, bisa senyum lebar, stres hilang, ya kan? Makanya usahakan setiap bulan sekali pilih satu gunung kita naik. Dan itu bebas, siapa aja boleh ikut. Luar biasa. Itu pertama. Yang kedua mungkin sebagai manusia memang harus kita sama alam selalu in touch ya. In touch. Ya harus. Agar bisa kita keadaan darurat bisa kita tahu medan, evakuasi, terus challenging ya, dan stamina untuk kesehatan itu paling penting. Menurut saya itu ya. Saya mungkin menambahkan aja dari yang tadi sampaikan Pak Impres sama Pak David. Saya selalu percaya kita kan kalau naik gunung itu selalu punya pemikiran kita push to the limit ya. Nah, batasan ini kadang-kadang kita membatasi diri sendiri. Itu membuat kita membuat diri kita lemah gitu ya, lemah. Kita bisa menyerah kapan aja, tapi kita bisa juga men-stretching diri kita nggak pernah tahu batasnya sampai mana gitu. Jadi
dakilah gunung setinggi mungkin, karena kita nggak pernah tahu tuh batas kemampuan kita sebenarnya sampai mana sih. Kita boleh nyerah kapan aja gitu. Dan ini kita implementasikan ke dalam pekerjaan, ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita punya biasa Pak David suka ngasih target kita tuh tiap tahun ya dinaikin gitu ya. Belum pernah turun. Ini nggak pernah sedikit naiknya gitu. Tapi kalau ketika kita bilang ini berat, itu pasti berat gitu loh. Tapi ketika bilang ini visible, ini bisa jalankan, ini gampang, pasti gampang. Sama seperti naik gunung lah ya. Ketika kita enjoy, itu pasti ringan kita jalani. Batasan itu hanya ada di pikiran kita sendiri. Betul ya. Itu aja. Sekali ya. Mantap. SID dengan Brinks kita sudah berkolaborasi ya kurang lebih mau 2 tahun lah. Dan yang kita ketahui Brinks ini memang perusahaan internasional yang qualified dalam penanganan cash management. Sehingga SID ini nggak salah pada saat berkolaborasi dengan Brinks, dan selama ini juga sampai dengan detik ini merasakan manfaat yang luar biasa dari manajemen cash yang dikerjasamakan dengan SID. Ini sangat membantu sekali, terutama dari SID yang punya cabang sejumlah 87. Semoga dengan semakin berkembangnya SID, omsetnya juga semakin besar, volumenya semakin besar, ya nanti kita akan tambah lagi Pak ya. Kuncinya di situ. Jadi di SID kebanyakan kita penjualan retail yang mana memang cash manajemennya ini harus kita kelola dengan baik, karena nafasnya dari perusahaan adalah dari pengelolaan cash flow secara baik dan benar. Betul ya. Itu yang kita lakukan sehingga kita antara SID dengan Brinks ini kita bisa berkolaborasi dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Amin. Itu dari SID. Dari saya terus terang waktu 2 tahun lalu kita obrol sama Pak Indra. Saya bilang, Pak Indra, bagaimana caranya kita bisa lebar sayap ke private sector, tapi brand-brand yang terkenal. Brand-brand tersebut adalah salah satunya prestisius buat kita ya, adalah Semen Indonesia. Udah kenal lama ya, jadi bagaimana caranya kita bisa membantu dengan cash services yang kita sediakan, terutama untuk bisa membantu cash flow lebih cepat, real time credits, digitalisasi dari physical cash ke digital cash di perbankan, dan itu 24/7 kapan aja tanpa ada libur kita. Perbedaan antara bank sama kita adalah tangan kanannya bank, Pak. Bank kerja sampai jam 4, kita 24 jam. Tambahin 2. Plus 365 hari. Kenapa Semen Indonesia? Karena nama Pak, punya reputasi yang bagus, cash flow yang bagus. Kalau kita bisa membantu itu lebih baik lagi, kenapa enggak? Dan Semen Indonesia kan sudah perusahaan yang cukup established well, lebih dari 50 tahun. Udah 50 tahun ya? Ya, lebih. Jadi semoga bisa tambah ratusan tahun lagi ke depan. Kerjasama kita lebih baik ke depan, bisa membantu, Brinks apapun bisa membantu, kami siap bantu Semen Indonesia Pak. Terima kasih. Ya, kolaborasi yang kita harapkan ke depan lebih baik lagi adalah ketika memang Brinks ini selalu bergerak memperlebar bisnis ke semua segmen industri, termasuk distribusi dan properti juga. Kita juga ada beberapa memang customer kita yang bergerak di dunia properti. Beberapa customer yang memang ingin melebarkan usahanya, menambah besar bisnisnya, pasti secara konstruksi mereka ingin menambah besar asetnya. Tentunya kita bisa referensikan juga kemampuan dari SID, supply material ya, beli material untuk bisa kita offer juga kepada customer kita, sehingga ketika supply itu lebih banyak, tentunya bisnis lebih besar di SID, kebutuhannya meningkat dan demand kepada kebutuhan cash management juga meningkat, order ke kami juga menambah. Gitu ya Pak. Gitu ya Pak David. Ya betul ya. Menurut saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Indra adalah kolaborasi itu penting Pak, karena referensi. Jadi seringkali kita saat presentasi misalnya ke beberapa customer lain, properties, retailers,
di mana semuanya pasti memakai semen, Pak. Mereka suka nanya, emang kerjasama sama semen Indonesia itu apa? Semen Indonesia Distribution. Ya kita kasih tahu cash manajemennya segala macam. Jadi referensi itu penting sekali, Pak. Saya berharap ke depan kita bisa berkolaborasi lebih baik dan inovasi-inovasi yang kita sampaikan. Kami adalah salah satu terbaik di dunia, Pak, tentang inovasi perbankan atau cash management. Maka kami akan pasti juga update ke Bapak, Pak, apa yang inovasi selanjutnya. Karena semacam kayak cash deposit machine itu adalah inovasi mungkin 5-10 tahun. Tapi sekarang kita sudah prepare next stage innovation. Jadi hal-hal itu kita akan pasti update dan bisa kolaborasi ke depan. Tentunya harus ada selalu saling menguntungkan, Pak. Ya, kalau di saya kolaborasi ini memang karena dari tagline-nya SIG sendiri aja, collaboration, action, in action kan gitu ya. Jadi kolaborasi itu adalah saling, tadi yang sampaikan Pak Indra, Pak David, harus saling menguntungkan. Sehingga SID pun juga dengan kolaborasi dengan Bring ini juga menjadi pionir ke distributor yang lainnya di SIG. Ya, betul. Memang semuanya ini masih dalam kajian. Harapannya adalah semua distributor, karena SID ini adalah salah satunya distributor terbesar dari Semen Indonesia Group. Meskipun hanya 9%, tapi kita 9% dari SIG Group. Sehingga ini akan menjadi pionir dalam penanganan cash deposit mesin kepada distributor swasta lainnya. Betul ya. Ini yang masih dalam kajian, sehingga mungkin sebenarnya juga sudah mau dilakukan kan seperti itu ya. Tinggal permasalahan nanti dari Bring. Tapi yang pasti kolaborasi antara SID sebagai subsidiari dari Semen Indonesia merasakan manfaat yang luar biasa dan menjadi pionir dalam penanganan cash deposit mesin yang memang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga harapannya kolaborasi ini menjadi hal yang tidak bisa kita pisahkan untuk mencapai tujuan perusahaan ke depan semakin lebih baik. Amin. Terima kasih Pak David, Pak Indra, dan Pak Yus yang hari ini masih ada di atas sana. Ya. Posisinya lagi memantau. Ya. Dan teman-teman Bring semuanya atas collaboration in action-nya mulai dari kemarin kita start meskipun dengan cuaca yang ekstrim. Kita sudah bisa sampai di sini Ekstrim, Puncak betul, Bandolan dan di Puncak Batok. Saya atas nama pribadi dan teman-teman atas nama manajemen SID mengucapkan terima kasih. Kita bisa bersama-sama terima kasih, Pak. untuk melakukan istilahnya kita menikmati, tadi sampaikan Pak David, kita harus balancing antara kehidupan di perkotaan dengan nature. alam, sehingga kita bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang ini akhirnya bisa menumbuhkan semangat kita dengan kesehatan yang prima. Moga-moga kita bisa ketemu untuk next step puncak yang lebih tinggi seperti tujuan kita. Perusahaan kita harus bisa lebih tinggi. Amin. Selama bisa Percaya sampai terus. ke Everest, kenapa kita enggak? Kan Yeah, seperti why not? itu. Yeah. Ya. Mantap. Terima kasih Pak David. Thank you. Ya, sukses ya Pak. Ya, oke. Ya, oke, Thank you. oke. Ya.